Shalom, tanpa terasa kita sudah di penghujung daripada tahun 2024 dan ini merupakan belajar kebenaran bagian yang terakhir. Saudara-saudara, kita akan memasuki tahun yang baru 2025. Ada semacam kecemasan, tekanan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang membuat kita menjadi bingung. Tetapi orang-orang tertentu meramalkan bahwa dunia yang akan datang adalah dunia yang indah. Saudara harus percaya bahwa di tahun yang akan datang tidak akan pernah ada kesusahan, tidak akan pernah ada masalah, tidak akan pernah ada sakit penyakit. Kita akan meraih apa saja yang kita mimpikan, yang kita rindukan. Saudara, sebagai seorang percaya, kita tidak hidup dengan buah pikiran kita sendiri. Sebagai seorang percaya, kita tidak berjalan di dalam kepercayaan diri, mengandalkan diri kita, tanpa kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada yang berkuasa, yaitu Tuhan, Sang Penguasa Tunggal. Dan tidak ada yang bisa melawan Dia, dan tidak ada satu kuasa di dunia pun yang bisa kuat untuk menghadapi kedahsyatannya Tuhan. Itu sebabnya sebagai seorang percaya, Anda diajarkan hidup untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Makanya Dia berkata di dalam Injil Lukas, mintalah, ya, dan kita disuruh mencari, bahkan kita disuruh mengetuk. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita berdoa yang sebenarnya sesuai dengan konteks yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya akan mengajak saudara membaca ayat yang kedua. Apabila kamu berdoa, katanya, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tahukah saudara, dari jawaban Yesus ini sebetulnya adalah merupakan pertanyaan dari para muridnya. Ajari kami bagaimana berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, ya, sebagai seorang anak Allah, Bapa itu atau Yesus itu mengajari kita untuk berdoa seperti yang Dia katakan. Tetapi secara jujur kita itu berdoa, kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan sakarepe dewe, semaunya gue. Kita itu berdoa menurut apa saja yang kita pandang baik. Kita berdoa sesuai dengan keinginan daging kita, hasrat hati kita, tanpa kita mengerti apakah doa kita itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Sekarang kita membaca dalam Injil Lukas 11 ayat yang kelima. Tadi saya katakan bahwa perikop ini berbicara tentang berdoa dari ayat 1 sampai 13. Tadi saya membahas dari ayat yang pertama, kedua. Nah, sekarang kita lompat ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudaraku. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Secara jujur saudara-saudara, kita seringkali belajar tentang berdoa dan kita bisa bercerita bahwa doa itu penting. Tetapi kalau kita mau berterus terang, kita
berdoa itu sangat-sangat lemah sekali. Jadi karena kita itu tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak suka mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu yang pada akhirnya membuat kita menjadi lemah. Dan pada waktu kita menjadi lemah, kita seringkali menyalahkan orang lain, gitu ya. Dan terus terang, kalau mau ditemukan tentang kekurangan atau kelemahan orang Kristen pada akhir zaman ini adalah kita bisa lihat bagaimana mereka sangat lemah sekali di dalam berdoa. Ya, seorang pendiri gereja di beberapa abad yang lalu, John Wesley pernah berkata begini, "Saya yakin Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali sebagai jawaban atas doa." Nah saudara, kalau pendapat John Wesley ini benar, ya, dan saya percaya bahwa hamba Tuhan ini benar, maka mungkin alasan Tuhan tidak melakukan apapun di dalam hidup kita adalah karena kita tidak berdoa. Nah pertanyaannya, kenapa kita itu sangat sulit sekali untuk berdoa? Ya, dan kita bisa memberikan 1001 macam alasan. Ya, tetapi kalau kita mau jujur, ya, sebagian besar dari kesulitan kita untuk berdoa adalah karena kita tidak pernah berpikir bahwa doa itu bekerja. Doa itu mempunyai kuasa. Doa itu menghasilkan sebuah perubahan. Bukan kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita. Jadi doa itu bukan merubah Tuhan, tapi doa itu merubah hidup kita sendiri. Jadi kalau saudara mau lihat proses di dalam doa, ya, ada kalanya kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Kita berdoa untuk kesembuhan daripada kakek kita, dan tidak lama kemudian kakek kita sembuh. Maka apa yang terjadi, kita senang sekali karena doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita sedang berdoa untuk keselamatan daripada dua teman kita. Kita minta supaya Tuhan menyelamatkan dia. Dan dalam beberapa saat kemudian kita lihat dua teman kita datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa mereka berdosa dan mereka minta ampun. Wah, kita senangnya luar biasa. Kenapa? Karena doa bekerja. Karena doa kita dijawab. Dan biasanya orang Kristen seperti begini berkata, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Tetapi ada kalanya saudara-saudara kita suka diminta orang lain berdoa. Katakanlah Mas Hasan datang kepada kita, Pak Andreas tolong doakan saya ini nanti akan menghadapi tes untuk penempatan kerja. Saya sih maunya tidak ditempatkan di pulau-pulau, tetapi saya maunya ditempatkan di salah satu kota terbesar di Pulau Jawa ini. Jadi jangan keluar dari Pulau Jawa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, orang yang meminta kita doa ini tiba-tiba dia datang pada kita dan berkata begini, wow terima kasih Pak Andreas untuk doanya. Saya sekarang sudah menerima keputusan dari perusahaan yang baru bahwa saya akan bekerja di Jakarta. Wah, saya gembira sekali. Terima kasih loh Pak Andreas. Kita sampai dengarnya itu bengong. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendoakan orang itu. Walaupun orang itu pernah berkata, ya Pak Andreas tolong doakan saya karena saya akan ada penempatan pekerjaan yang baru, saya rindu untuk ditempatkan di salah satu kota besar di Pulau Jawa. Dan begitu orang datang tiba-tiba mengucapkan terima kasih pada kita, padahal kita tidak pernah berdoa. Artinya Pak, walau kita tidak berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Ya, sering terjadi seperti demikian. Tetapi ada juga di mana kita berdoa. Kita berdoa. Kita minta supaya orang tua kita diselamatkan. Kita minta supaya pernikahan kita menghasilkan keturunan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh kepada kita. Tetapi doa-doa kita itu sepertinya terpental. Tidak ada titik cerah, tidak ada balasan. Nah, saudara,
Sampai pada akhirnya kita berpikir gini, buat apa saya berdoa? Kalau doa saya tidak dijawab. Saya sudah bertekun meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak menjawab begitu. Ya, apa yang ada dalam pemikiran kita kalau hal-hal yang terakhir tadi kita doa tidak serta-merta dijawab oleh Tuhan? Ya, itu menimbulkan perasaan bahwa doa itu tidak bekerja. Ya, dan saya tidak yakin apakah ada hubungan antara doaku dengan apa yang terjadi. Terkadang Tuhan menjawab doa yang tidak aku panjatkan. Dan terkadang Tuhan tidak menjawab doa yang aku panjatkan. Saya ulangi, terkadang Tuhan menjawab doa yang tidak aku minta. Tetapi terkadang Tuhan tidak menjawab doa yang aku panjatkan. Doaku tidak mengubah apapun. Ya, Tuhan itu berdaulat dan Dia melakukan apapun yang Dia inginkan dengan atau tanpa doaku. Maka apa yang terjadi? Kita biasanya berhenti berdoa. Atau mungkin kita masih berdoa, tetapi doa kita hanya bersifat ritual dan tidak dipenuhi dengan keyakinan, tidak dipenuhi dengan iman. Kita meminta, tetapi kita tidak berharap untuk menerima. Inilah saudara-saudara yang Yesus bicarakan di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, jadi saudara tahu perikop ini muncul tepat setelah doa Bapa kami. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Yesus mengajarkan mereka doa Bapa kami. Jadi melalui doa ini Yesus mengajarkan para murid cara berdoa yang benar. Perhatikan, doa yang benar itu mencari Tuhan, bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Nanti Anda lihat teksnya di bawah untuk saudara bisa mengulangi. Jadi doa yang benar mencari Tuhan, bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Jadi kita tidak berdoa karena Tuhan membutuhkan bantuan kita untuk menjalankan dunia. Saya seringkali suka melihat pendoa-pendoa, saya suka melihat orang-orang Kristen berdoa, ya, supaya Tuhan itu menjalankan negara ini, pemerintah negara ini menurut konsep daripada kita manusia. Sehingga kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya minta gubernurnya harus ini. Tuhan, saya minta presidennya harus ini. Tuhan, Engkau yang kendalikan inflasi. Tuhan, jadi sepertinya Tuhan itu diajarin dan Tuhan itu maaf kata ya, kurang cerdas. Yang cerdas itu saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, saudara ciptakan Tuhan atau Tuhan yang ciptakan kita? Nah kalau Tuhan pencipta kita, kenapa kita mesti ngajarin Tuhan? Kita mesti mengarahkan Tuhan dengan doa-doa kita. Ya, jadi kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Jadi jangan sampai saudara berpikir dengan banyaknya doa, saudara bisa mengubah kedaulatannya Tuhan, kemahakuasaannya Allah. Sehingga saudara paksa Tuhan itu menjalankan keputusan saudara, kehendak saudara. Bukan seperti doanya Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi kalau kita enggak, kehendakku yang jadi, awas loh Tuhan. Gitu kira-kira ya, kita kadang-kadang suka mengancam Tuhan seperti demikian begitu. Ya. Jadi kita berdoa karena Tuhan telah menetapkan doa sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Doa terutama adalah tentang Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah ini yang harus betul-betul saudara pahami. Jadi kalau kita tidak memulai doa kita dengan mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa Tuhan, maka kita tidak akan meminta dengan benar. Permintaan kita itu akan dipenuhi dengan nama kita, dengan keinginan kita, dengan kepentingan kita, dengan kerajaan kita. Bukan namanya Tuhan, bukan kerajaannya Allah, bukan kehendaknya Tuhan.
Nah, itulah sebabnya hal pertama yang harus kita lakukan dalam doa sebelum kita meminta adalah berbicara kepada Tuhan tentang Tuhan. Apa yang menjadi kemauanmu Tuhan? Kita harus tahu kehendaknya Tuhan. Bukan kita datang dengan 1001 macam kerinduan kita, keinginan kita. Tetapi kita tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan mau apa engkau dengan diriku? Itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan untuk supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena kadang-kala orang Kristen berkata begini, saya mendapat tuntunan dari Tuhan. Bahwa saya harus menikahi seorang princess, seorang putri yang cantik kaya raya. Pertanyaannya apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Tuhan suruh saya pergi ke Amerika besok pagi. Saya bukannya tidak percaya. Kalau memang Tuhan berkehendak demikian, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi saudara tidak akan memaksa orang lain atas kehendak Tuhan itu supaya terjadi dalam hidup saudara dengan saudara meminta-minta belas kasihan orang. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau kamu tidak memberi persembahanmu kepada pekerjaan Tuhan ini, percayalah dalam 2 hari dari sekarang kamu akan mati. Wow. Saya pikir itu bukan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, yang sekarang kita ingin teliti, apakah setelah Tuhan mengajarkan doa Bapa kami itu, doa itu bekerja atau tidak? Ya, saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti keadaan kita. Seringkali seperti saya suka meragukan apakah doa saya itu didengar, dijawab oleh Tuhan. Dan saudara tahu, karena Yesus sangat memahami hati kita, memahami keraguan kita. Apakah doa itu punya keuntungan, maksudnya bisa dijawab, ya. Maka seringkali kita akan berpikir buat apa saya berdoa kalau kita ragu loh ya. Dan saya bilang saya nggak perlu meminta lah, atau juga doa saya nggak akan diberikan oleh Tuhan. Saudara, waktu kita belajar ilustrasi-ilustrasi tentang doa di dalam Alkitab, di situ sebetulnya supaya kita memahami bahwa Tuhan itu ingin sekali menjawab doa kita. Ya, dia ingin sekali memberkati kita. Nah, itu sebabnya mari kita belajar hari ini tentang beberapa poin. Yang pertama, kita harus menjadi seorang anak yang meminta kepada Tuhan ya sebagai Bapa dengan rasa yang tidak malu. Itu yang pertama. Kemudian kita harus memintanya dengan terus-menerus. Berdoalah dengan tidak berhenti. Kadang-kala kalau kita berdoa dan doa kita tidak dijawab, kita sudah lantas menyerah kalah dan kita berpikir gini, buat apa berdoa? Atau berdoa juga nggak dijawab sama Tuhan. Jadi itu dibutuhkan. Hal yang kedua adalah ketekunan untuk saudara terus berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara harus meminta dengan keyakinan bahwa saudara percaya bahwa doa saudara itu didengar oleh Tuhan. Nah, kita akan dalami saudara-saudara. Tadi ayat 5-7 kita sudah membaca. Ya, saya ingin cerita tentang masa pada waktu itu. Saudara tahu kalau ada keluarga-keluarga di Israel yang kedatangan tamu, maka yang paling penting itu adalah keluarga yang menerima tamu asing itu harus memperlakukan tamunya dengan ramah. Bahkan dia harus menyediakan tempat tinggal tumpangan kepada sang tamu, dan dia harus mempunyai hidangan, mempunyai makanan untuk menjamu sang tamu itu. Ya, itu adalah cerita di dalam budaya orang Israel, saudara-saudara. Ya. Tetapi saudara tahu, pada waktu itu kan tidak ada pelayanan-pelayanan seperti sekarang ini. Kita kalau tengah malam kelaparan, kita bisa pesan melalui online. Kita bisa
menelpon pelayanan delivery daripada sebuah perusahaan makanan yang 24 jam begitu. Ya. Saudara perlu ingat pada waktu itu masyarakat di situ belum punya pelayanan seperti kita, handphone, pelayanan online, restoran cepat saji yang buka 24 jam. Jadi belum ada sarana komunikasi, tidak ada listrik begitu. Dan orang pada zaman dulu tuh biasanya tidur tuh lebih cepat. Ya, tidak seperti kita sekarang kalau tidur itu kan lamban sampai pagi hari begitu. Nah, saudara, kalau Anda bisa membayangkan cerita ini, bagaimana seorang sahabat itu datang menggedor pintu temannya pada tengah malam. Dan temannya ini sudah dalam keadaan yang nyenyak tidur. Keluarga pada masa itu kalau tidur itu mereka tidur dengan anak-anaknya. Dan kalau sampai ayahnya bangun, maka anak-anak semua akan merasakan ranjang yang goyang dan anak-anak itu akan terbangun. Dan kalau sampai terbangun, mereka juga harus menidurkan lagi. Dan itu menjadi semacam kayak momok begitu bagi seseorang yang tiba-tiba digedor pintunya di tengah malam oleh seorang sahabatnya yang untuk bermalam begitu. Ya. Jadi ini supaya saudara bisa mengerti. Dan pada waktu malam itu saudara tahu, ya, orang ini memiliki kebutuhan begitu, ya. Dan apa yang diminta oleh sahabatnya itu mau tidak mau harus dipenuhi, saudara-saudara, ya. Nah, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Akhirnya apa? Sang pemilik rumah itu dengan terpaksa menyediakan apa yang diminta oleh sang tamu pada tengah malam itu. Sahabatnya itu atau sang pemilik rumah itu tidak memberikan sesuatu kepada temannya, maksudnya memberikan sesuatu yang diminta oleh temannya itu karena temannya itu adalah teman baiknya. Ya, bukan karena itu. Tetapi sang pemilik rumah itu lebih memberikan kepada sang temannya itu dikarenakan temannya itu tidak punya rasa malu. Dan dia meminta terus-menerus begitu. Kata meminta dengan tidak punya rasa malu itu dalam bahasa aslinya dikatakan tidak sopan. Bahkan bertindak tidak sopan untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan tanpa rasa malu. Jadi temannya itu nggak punya rasa malu. Pokoknya dia lakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa peduli kepada sahabatnya yang sedang tertidur bersama dengan keluarganya. Ya, jadi orang seperti ini tuh nggak punya batasan sosial, etika itu nggak ada begitu. Jadi alasan daripada si pemilik rumah memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya itu bukan dalam rangka untuk memberikan bantuan, untuk membantu daripada sahabatnya yang datang tengah malam. Tetapi ini dilakukan oleh sang pemilik rumah supaya sahabat yang datang tengah malam itu dan memaksa dia itu berhenti. Ya. Jadi secara terus terang ini bukan karena saya bilang pengorbanan, cinta kasih, tapi karena dia inginkan sahabatnya itu segera pergi. Ya. Jadi inti dari cerita ini bukanlah bahwa kita harus meminta sesuatu kepada teman kita dengan rasa tidak malu. Nah, jika kita melakukan apa
apa yang dilakukan oleh cerita tadi, sahabat itu meminta dengan pada temannya itu. Saya percaya lambat atau cepat sahabat yang punya rumah tadi akan memberikan kepada kita, tetapi semenjak itu hubungan kita menjadi tidak baik. Tapi maksud daripada Tuhan Yesus ini adalah begini, cara daripada sang teman yang meminta kepada sahabatnya yang pemilik rumah itu dengan tidak malu, itu adalah cara yang seharusnya saya dan Anda lakukan sewaktu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak maksudkan bahwa dia itu seperti pemilik rumah itu. Dan Tuhan itu bukanlah seorang teman yang tidak mau diganggu oleh permintaan temannya di tengah malam. Yang Yesus lakukan adalah membuat sebuah perbandingan. Yesus berkata, "Aku ingin kamu datang kepada Tuhan seperti tamu di tengah malam itu yang datang kepada sahabatnya pemilik rumah. Saya ingin kamu membawa permintaanmu kepada aku Tuhan dengan tidak malu." Nah, intinya adalah ini. Jika seorang teman yang tidak mau memberikan permintaan temannya bisa memberikan karena temannya meminta dengan tidak malu, betapa lebih Tuhan akan menanggapi permintaan kita. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar kita mengganggunya dengan tidak malu. Nah, ini berbeda dengan sang pemilik rumah tadi. Kalau Tuhan itu senang untuk diganggu, Tuhan tidak akan tersinggung oleh permintaan dan sikap saudara yang tidak tahu malu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Bapak saudara dan saya, dan kita adalah anak-anaknya. Contoh ya, untuk seseorang bisa menghadap presiden, artinya dia punya keperluan untuk bertemu dengan presiden. Saudara tahu, kita itu harus menjadi orang yang terpenting atau orang penting yang dianggap dihormati oleh sang raja itu, ya, atau presiden tadi maksud saya begitu. Jadi kita harus memiliki prestasi, kita harus memiliki kekuasaan, kita harus memiliki koneksi, atau kita tidak akan pernah bertemu dengan presiden di kantornya. Kita nggak bisa masuk, keluar dengan sesuka hati. Harus kita buat janji, mengikuti aturan protokoler istana. Dan saudara tahu, kita bisa untuk tidak mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh istana untuk kita bisa berhadapan dengan presiden. Bagaimana caranya? Kalau saudara dan saya adalah anak, maka seorang anak tidak membutuhkan protokoler yang seperti tadi, aturan-aturan yang kaku. Anda mesti ketemu pengawal, buat janji segala macam. Apakah Anda orang penting, apakah Anda dianggap bisa menguntungkan pemerintahan presiden itu? Tidak mudah. Tetapi kalau status Anda adalah anak, anytime, setiap saat, Anda bisa berlari ke arah papa saudara. Dan saudara bilang, "Papa, beri aku coklat. Papa, aku mau susu." Saudara bisa bayangkan, kalau seorang anak berani berhadapan dengan bapaknya dan tanpa rasa malu meminta permen, bagaimana kalau saudara datang kepada Tuhan itu, menjadikan diri saudara itu adalah anak dan Tuhan itu sebagai Bapa. Jadi itu adalah sebuah relasi. Makanya dia berkata dalam doa Bapa kami, dia berkata, apabila kamu berdoa, panggillah Allah itu dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang di surga. Jadi itu memberikan sebuah kedekatan, sebuah keistimewaan bahwa Anda mempunyai jalur yang khusus untuk setiap saat tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan untuk memanggil, meminta kepada Allah saudara. Nah, ini yang perlu saudara renungkan. Apakah saudara datang kepada Tuhan dengan dengan sikap yang terlalu sungkan, segan gitu. Saudara nggak berani bicara dengan bapak saudara. Saudara tahu,
Seorang anak itu dengan sederhana, walaupun dia mungkin baru buat salah gitu, tapi tiba-tiba dia berani aja datang dengan bapaknya, tiba-tiba dia baru melakukan hal yang bodoh, yang konyol begitu, dia main api di dalam rumah sehingga membuat terbakar, tapi dia dengan sekejap itu dia bisa bilang, "Bapak, aku mau coklat." Tanpa rasa malu, padahal dia baru saja melakukan kebodohan. Tapi itulah seorang anak. Dan sebagai seorang bapak yang baik, yaitu Allah, dia senang sekali pada waktu saudara datang kepada dia. Nah, ini yang perlu saudara mengerti. Ya, jadi datanglah kepada Tuhan tanpa rasa takut begitu. Nah, saya akan bercerita tentang Alexander the Great atau Iskandar Agung. Satu hari, ya ini cuma cerita saja. Ada seorang jenderalnya Alexander dan menghampirinya lantas berkata, "Tuan, saya harus menikahkan anak perempuan saya dan saya membutuhkan uang untuk pesta pernikahan. Bisakah Tuan membantu saya?" Ini perkataan seorang jenderal kepada rajanya Iskandar Agung, Alexander the Great. Lantas sang raja waktu mendengar ungkapan itu dia berkata, "Oh, tentu saja. Kamu adalah salah satu jenderalku dan aku akan dengan senang hati membantumu. Nah, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Saudara tahu, jenderal ini meminta satu jumlah yang sangat besar, katakanlah beri contoh. Ya, kalau dipakai uang zaman sekarang, anak saya ini mau pesta, Tuan, tapi saya membutuhkan uang 10 miliar. Anda kan belum lama ini dengar anggota kabinet daripada Presiden Pak Prabowo yang tiba-tiba dalam rapat DPR dia meminta kepada para wakil rakyat untuk disediakan dana 30 triliun untuk membangun kementeriannya dengan staf-stafnya yang begitu banyak. Dan itu membuat orang kaget gitu. Ya. Nah, itulah kira-kira pada waktu jenderal ini mengatakan kepada sang raja bahwa saya ingin menikahkan anak saya dan saya membutuhkan dana 10 miliar rupiah bantuan daripada raja. Orang menjadi terheran-heran. Lantas semua orang menjadi ketakutan dan suasana menjadi hening. Tiba-tiba, saudara, ya sementara orang sedang menatap apa yang menjadi respon daripada sang Alexander Agung, mereka mendengar sang raja ini tertawa. Dan raja ini berkata gini, "Oh, tentu saja kamu bisa meminta uangnya kepada bendahara. Dan kamu tinggal bilang pada dia bahwa saya sudah mendapatkan persetujuan dari raja." Dan raja itu melanjutkan, "Saya menantikan untuk bisa bersenang-senang dalam pesta pernikahan anakmu nanti." Dan sang jenderal itu pergi. Ya, begitu jenderal itu pergi, seorang penasehat raja itu bertanya kepada sang raja, "Kenapa kok kamu, Tuan, mau memberikan uang 10 miliar kepada jenderal yang meminta uang begitu besar?" Nah, perhatikan kata daripada Iskandar Agung ini, saudara-saudara, Alexander the Great. "Oh, jenderal itu telah memberikan kehormatan yang besar kepadaku. Dengan meminta uang yang sebesar itu, dia menunjukkan bahwa dia percaya bahwa aku sekaya itu dan semurah hati itu. Dia tahu apa artinya menjadi jenderalku." Wow. Nah, saya ingin berkata kepada kita gereja Tuhan, apakah saudara dan saya tahu apakah artinya menjadi anak-anak Allah? Sering kali kita gagal dalam hidup ini meminta kepada Tuhan dengan perasaan tidak punya rasa malu. Karena kita lupa bahwa Tuhan kita itu bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah Bapa kita. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Saudara harus meminta secara terus-menerus. Berdoalah senantiasa dengan tidak berkeputusan. Itu kata firman Tuhan. Artinya apa?
saudara harus mempunyai sebuah ketekunan di dalam saudara berdoa, di dalam saudara meminta. Mari kita baca ayat 9 dan 10. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta, maka kamu akan diberikan. Saya ulangi, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, kalau saudara tidak memahami maksud dari perumpamaan ini, bagaimana Tuhan itu ingin supaya kita mengerti? Ya. Karena Tuhan itu akan bangun dan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Kita harus membawa permintaan kita kepadanya. Yesus berkata, aku ingin kamu meminta, aku ingin kamu mencari, aku ingin kamu mengetuk. Karena kalau kamu meminta, kamu akan menerima. Kalau kamu mencari, kamu akan mendapat. Dan kalau kamu mengetuk, pintu akan dibukakan. Perhatikan progresnya, perubahannya. Jadi jangan sampai saudara bilang bahwa doa itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada pergerakannya. Oh, doa itu adalah merupakan sebuah proses, dimulai dengan meminta. Ini berarti kita membawa permintaan kita kepada Tuhan dengan tidak malu. Kita tidak perlu berputar-putar, memberikan kata pengantar selama beberapa menit, menjelaskan mengapa Tuhan harus memberikan kita apa yang kita minta. Saudara harus langsung meminta kepadanya. Kemudian mencari. Apa artinya mencari? Mencari itu adalah tindakan untuk mengejar apa yang diminta. Ini artinya apa? Kita tidak boleh menjadi pasif, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita minta kita bisa menjadi seorang juara, kita minta supaya kita menjadi orang berprestasi, kita minta supaya kita bisa naik jabatan. Oh, tetapi kita bangun terlambat, kita bermalas-malasan, kita tidak mau berupaya, kita santai saja, kita berpikir, oh Tuhan nanti pasti berikan yang terbaik. Ya, Tuhan sudah memberikan kemampuan yang terbaik, talenta yang luar biasa dalam diri saudara dan saya. Tetapi kalau saudara tidak bergerak aktif, saudara tidak mencari, maka sekalipun saudara pinter, tetapi kalau saudara tidak berusaha menjadi seorang pelajar yang baik, mahasiswa yang baik, karyawan yang baik, bawahan yang baik, maka percayalah saudara tidak akan pernah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat SMS daripada sebuah kedai kopi brand luar dari Amerika. Mereka mengatakan begini, Anda mendapatkan 1 gelas free setelah Anda membeli 1 gelas kopi di kedai kami, begitu kira-kira. Pertanyaan saya, apakah bonus yang free itu bisa saya terima hanya dengan sekedar saya membaca dan saya coba mengimajinasikan, wah saya dapatkan kopi gratis. Saya percaya kopi itu tidak akan pernah saudara akan saudara terima. Kenapa? Karena saudara terlalu lamban, terlalu malas untuk bergerak ke kedai itu, ke rumah makan itu, ke tempat kafe itu, untuk saudara membeli 1 dan saudara nanti dapat bonus 1. Itu hanya sekedar janji yang indah. Saudara tahu, kopi di gerai Amerika itu tidak murah. Paling murah itu 55.000 sampai dengan 60.000 itu yang paling murah. Anda tidak akan terima bonus itu. Ya, Anda mengerti sekarang kenapa permintaan Anda yang hebat tidak dijawab oleh Tuhan itu bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi Anda sangat malas gitu untuk bertindak, mencari begitu. Jadi saudara-saudara, kita boleh meminta kepadanya kemudian mencari. Jadi sekali lagi saya katakan mencari itu adalah sebuah tindakan untuk mengejar apa yang diminta. Jadi saudara nggak boleh pasif, saudara nggak boleh berdiam diri. Dan yang terakhir bicara tentang mengetuk.
Ini bicara tentang intensitas. Apa itu intensitas? Keseriusan, kesungguhan saudara. Jadi Yesus berkata di sini, kita harus meminta, mencari, dan mengetuk. Saudara, memang kita tidak dapat melihatnya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Yunani, bentuk kata kerja ini adalah dalam bentuk present tense. Yang artinya begini, tindakan ini harus terus menerus. Jadi Yesus tidak hanya berkata, aku ingin kamu meminta, kamu mencari, dan kamu mengetuk. Tapi Yesus berkata, aku ingin kamu terus meminta, terus mencari, dan terus mengetuk. Aku ingin kamu melakukannya dengan tekun, karena Tuhan mendengarkanmu dan Dia akan bertindak untukmu. Jadi ini adalah undangan yang diberikan Yesus. Apakah kita akan terus mengetuk pintu surga sampai Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta? Akankah kita mencari dengan tekun sampai Dia menjawab? Dan kabar baiknya saudara, Tuhan itu berbeda dengan orang tua kita pada umumnya. Para orang tua, apa yang Anda lakukan ketika anak Anda terus meminta hal yang sama kepada Anda? Anda akan berkata, kalau kamu minta sekali lagi, lihat apa yang akan terjadi. Papa akan ngamuk, mama akan murka, begitu kira-kira kalau orang tua. Tetapi beda dengan Tuhan. Dia berkata, mengapa kamu tidak meminta sekali lagi dan lihat apa yang akan terjadi? Ya. Jadi ini penting sekali saudara-saudara untuk kita betul-betul meminta kepada Tuhan dengan tekun. Tidak hanya dengan rasa mempunyai perasaan yang tidak malu, tetapi kita juga harus tekun meminta kepada Tuhan. Jadi kalau kita meminta terus-menerus kepada Tuhan, percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Karena Yesus berkata begini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah itulah sebabnya kita tidak meminta dengan tekun. Makanya kita tidak memperoleh tetap tinggal di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan senantiasa. Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan ingin kita itu meminta dengan tekun? Kenapa kok Dia nggak langsung saja memberikan kepada kita apa yang kita minta saat pertama kali kita memintanya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu? Bukankah itu jauh lebih mudah? Mengapa kita harus terus-menerus kembali kepada Tuhan untuk hal yang sama? Nah saya coba akan memberikan beberapa alasan. Yang pertama, jika kita tidak tekun meminta, mungkin kita tidak terlalu menginginkan sejak awalnya. Kita hanya akan terus meminta jika apa yang kita minta itu sangat penting bagi kita. Percaya nggak saudara? Kalau itu bukan merupakan keinginan saudara yang kuat, maka saudara tidak akan tekun untuk meminta. Bahkan berkata, ya dikasih syukur, nggak dikasih, nggak apa-apalah. Artinya apa? Itu bukan merupakan prioritas hidup saudara. Makanya saudara tidak melihat. Tetapi kalau itu merupakan kebutuhan mutlak dalam diri saudara, saudara akan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ditanya sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa saudara. Di tahun 86 saya pernah pergi pertama kali ke Korea Selatan. Dan di situ saya melihat orang berdoa, berpuasa, mengasingkan diri, membawa dirinya, membawa anggota keluarganya atau andetolannya yang sedang sakit, dan mereka berdoa sama Tuhan dengan tidak punya rasa malu. Bahkan tidak pernah henti-hentinya, bertekun. Saya mengunjungi satu keluarga. Pada waktu itu saya melalui interpreter, ada penerjemahnya begitu, bertanya, apa yang menjadi keluhan atau masalah dalam keluarga ini kok bisa datang sekeluarga? Karena di situ ada suami istri, ada anak-anak mantu mereka begitu. Dan sang ayah berkata, saya sedang berdoa buat istri saya bersama dengan anak-anak saya, begitu katanya dengan singkat. Nah terus saya tanya, sudah berapa lama di sini? Kami baru 21 hari. Wow, 21 hari saudara-saudara. Dan saya tanya, apa yang kalian lihat gitu? Ya, mereka bilang begini, dari pertama kali kami datang, kami tidak punya keraguan. Kami terus meminta dan terus meminta. Karena saya melihat, kata suaminya, melihat penderitaan istri saya.
Lantas saudara tahu, dia memperlihatkan istrinya itu baru saja bisa duduk. Tadinya istrinya itu kalau dia mau duduk saja mesti ditopang. Kalau tidak ditopang itu seperti kayak karung goni gitu, yang dilepaskan, luk, jatuh begitu. Itu istrinya sebelum 21 hari. Saya tidak membuat formulasi bahwa saudara harus berdoa 21 hari, karena itu adalah rahasianya Tuhan. Tetapi yang saya ingin katakan, saudara harus tekun, dan saudara tidak boleh punya rasa sungkan, rasa malu, karena dia adalah Bapak saudara. Ingat, seperti seorang anak tanpa protokoler, setiap saat dia bisa datang kepada Bapaknya. Itulah Tuhan. Itulah Bapak saudara. Alasan kedua, permintaan kita yang tekun itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita meminta dengan tekun itu merupakan indikasi atau pertanda kepercayaan kita kepada Tuhan. Keluarga tadi, saudara-saudara, saya tanya berapa lama Anda akan berdoa di tempat ini? Jawabannya itu mengejutkan saya pada tahun 86 itu, saudara. Kami akan berdoa terus sampai Tuhan menyembuhkan istri saya. Terus saya bertanya melalui penterjemah itu, apakah Anda yakin bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan istri Anda? Sang suami menjawab dengan tenangnya, dia berkata begini, kalau kami tidak mempercayai Tuhan Yesus, tidak mungkin kami ada di tempat ini. Karena kami sangat yakin dengan Tuhan Yesus, makanya kami ada di tempat ini. Saudara, besok harinya saya mendengar dari seorang gembala yang merupakan mertua daripada gembala sidang daripada gereja di mana kami mengunjungi itu. Dia berkata begini, di bukit doa mereka, orang itu bisa berdoa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai mereka melihat bahwa Tuhan itu menjawab doa mereka. Itu yang saya bilang doa yang nekat. Doa yang tidak berkeputusan. Kalau saudara menganggap bahwa permintaan saudara itu begitu penting sekali, maka saya percaya saudara tidak akan pernah give up. Saudara akan tekun berdoa. Dan yang ketiga, hal ini mengungkapkan apakah kita memahami Injil, memahami kedatangan Tuhan, memahami pengorbanan Tuhan atau tidak. Hanya mereka yang memahami kedatangan Tuhan yang mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus dosa saya dan saudara. Mereka akan berdoa dengan tidak punya rasa malu, dengan tekun. Jadi saya mau kasih tahu, di dalam hidup ini ada dua cara untuk menghampiri Tuhan. Yang pertama secara agamawi, dan yang kedua menurut Injil, kebenaran firman Tuhan. Agama mengatakan, Tuhan itu adalah bos. Tuhan is my big boss, gitulah kira-kira. God is my big boss. Jadi saya harus menjadi baik untuk membuat dia senang. Dan kalau aku cukup baik, maka Tuhan pasti akan dengar doaku. Tetapi kalau aku tidak baik, tidak cukup baik, maka Tuhan tidak akan mendengar doaku. Jadi semua ini tergantung kepada apa? Perform kita, penampilan kita. Saya harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan dari Tuhan. Tetapi saudara tahu, Injil berkata berbeda. Tuhan itu adalah Bapakku. Aku tidak akan pernah cukup baik dengan usahaku sendiri untuk membuat Tuhan senang. Tetapi Yesus cukup baik dan Yesus telah menjalani kehidupan yang tidak dapat aku jalani. Dia telah melakukannya untuk aku. Dan karena Yesus sekarang aku diangkat sebagai anak. Aku adalah anak Allah karena penampilan Yesus yang sempurna. Dan sekarang Tuhan mendengarkan aku bukan karena aku bekerja untuk itu. Tetapi karena Yesus telah bekerja untuk itu. Aku sekarang dapat bebas datang kepada Tuhan dan meminta apa yang aku butuhkan. Bisakah saudara melihat perbedaan antara agama dengan Injil? Saya seringkali merasa lelah untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik untuk berkenan di mata Tuhan. Itulah agama. Bedanya dengan Injil. Agama adalah usaha kita untuk supaya berkenan, didengar oleh Tuhan.
Tetapi kekristenan, Injil yang sejati itu mengatakan bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Makanya Paulus bilang bahwa hidup yang aku hidupi sekarang itu karena anak Allah. Jadi saudara bisa melihat perbedaannya. Kalau di dalam agama Tuhan itu adalah bos kita. Tapi di dalam Injil, di dalam kekristenan yang sejati, Tuhan itu adalah Bapa kita. Seorang karyawan tahu bahwa ia harus bekerja keras sebelum ia bisa mendapatkan sesuatu dari bosnya. Itu agama. Tetapi seorang anak tahu bahwa ayahnya mengasihi dia dan anak memiliki keberanian untuk meminta dengan tekun, ayo dong papa, aku mau papa, ayolah papa, itu anak. Sedangkan karyawan dia harus berpenampilan, berperilaku yang baik untuk berkenan kepada bosnya. Bagaimana hati saudara? Sebagai sebuah keluarga, Anda seringkali mendengar percakapan yang sederhana. Misalnya sang istri bertanya, "Pak, kamu sayang gak sih sama aku?" Itu pertanyaan yang seringkali kita dengar. Lantas sang suami bilang gini, "Kan aku udah bilang sama kamu. Pada waktu tahun 1980 waktu aku menikahi kamu, aku mengatakan bahwa aku mencintai kamu. Nah, kenapa kamu tanyakan lagi di tahun 2024? Saudara tahu, kalau sampai istrimu bertanya demikian, itu bukan karena dia tidak yakin pada diri saudara. Ya. Tetapi dia ingin sekali mendapatkan sebuah kepastian. Kenapa? Karena istri itu adalah seorang pribadi. Mengatakan padanya sekali saja tidak cukup. Jadi Anda terus-menerus mengingatkan dia bahwa Anda mencintai dia. Dan mari saya beritahu, Tuhan bukanlah sebuah hard drive. Dia adalah seorang pribadi, dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan bekerja dalam hubungan dan dia senang melihat anak-anaknya datang kepadanya dan bergantung kepadanya. Intinya, Tuhan ingin kita terus meminta, mencari, mengetuk. Jadi jangan cepat menyerah. Jadi saya ingin beritahu kenapa doa tidak bisa bekerja karena kita terlalu cepat menyerah. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika namanya John Piper. Dia pernah berkata begini, ketekunan dalam doa akan membawa kemenangan bersama dengan Tuhan. Di mana menyerah tidak. Artinya apa? Tuhan hanya akan memberikan kita beberapa hal sebagai jawaban atas doa dengan tidak malu bagi kita yang tekun. Jadi pertanyaannya pada saat ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Mungkin Anda berdoa untuk keselamatan daripada orang-orang yang saudara cintai. Tidak hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Anda sudah berdoa untuk pasangan hidup Anda. Anda berdoa untuk kesembuhan, untuk anak-anak Anda yang bandel, untuk pekerjaan Anda. Apapun yang Anda doakan, saya ingin katakan jangan cepat menyerah. Ya, terus ganggu Tuhan. Dia senang ketika Anda mengganggu dia dengan doa-doa kita. Dan dia senang menjawab doa-doa yang tidak malu. Sekarang pertanyaannya yang mungkin ada di pikiran sebagian dari kita saat ini adalah, apakah itu berarti aku akan mendapatkan semua yang aku minta? Apakah itu berarti jika aku cukup tekun untuk mengganggu Tuhan, dia akan memberikan apapun yang saya inginkan? Apakah aku dapat memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang aku inginkan? Saya ingin kekayaan, saya ingin kemakmuran. Wah, kalau gitu gereja kita sangat percaya sekali bahwa kalau saya ingin kaya, pasti saya akan menjadi pribadi atau menjadi gereja yang kaya. Padahal Pak Andres pernah mengatakan bahwa gereja kita itu tidak menganut paham teologi kemakmuran atau sebaliknya teologi kemiskinan. Injil mengajarkan bahwa kita mempunyai teologi kecukupan. Bukan saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kekayaan. Saya tidak anti.
Dan Tuhan pun juga tidak anti kekayaan, tetapi jangan kejar kekayaan. Kejar Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Ini yang ingin saudara mengerti gitu. Mana yang lebih apa itu namanya? Berarti gitu. Si pemberi atau pemberiannya? Ciptaan atau penciptanya? Mana yang lebih berharga dalam hidup saudara? Kok saudara mengejar sesuatu yang sifatnya fana begitu. Dan yang terakhir saudara-saudara, saudara harus meminta dengan penuh keyakinan. Ayat 11-13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, untuk saudara bisa menjawab pertanyaan, ya, Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Dia bertanya kepada semua ayah di muka bumi ini. Hei, bapak-bapak, begitu kira-kira. Apakah ada di antara kalian kalau anak-anak kalian minta ikan bakar gitu, ya, lantas Anda memberikannya ular bakar gitu, ya, yang dari neraka sebagai gantinya gitu. Atau kalau anak Anda meminta kepada Anda, Pak, saya minta telur padang yang terkenal itu, lantas Anda memberikannya kalajengking gitu. Dari Sumatera Utara gitu. Ya. Saudara tahu pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu memberikan jawaban yang bagaimana, dan ini pertanyaan yang sangat simpel begitu loh. Saya pernah mengalami sebuah pengalaman yang sangat mengharukan hidup saya semasa saya kecil di tahun 60-an. Saya ingat sekali pada waktu itu sedang peristiwa 30S gitu, suasana negara sedang mencekam. Jadi keluarga saya itu, bapak saya adalah seorang tentara gitu, ya. Dan suasana di saat itu sangat sulit sekali, di mana uang Rp1.000 itu menjadi Rp1. Jadi kalau orang punya 10 juta, dia menjadi uang 10.000. Jadi itu betul-betul inflasinya sangat tinggi sekali, berapa ratus persen begitu, itu sangat tinggi. Sekarang itu inflasi mungkin 9, 8, 9, 10%. Pada waktu itu sampai 600%, dan nilai uang kita itu betul-betul anjlok. Lebih parah daripada tahun 98 pada waktu kita mengalami krisis. Jadi masyarakat Indonesia pada waktu itu di tahun-tahun 65 itu sangat sulit sekali. Tapi saya nggak pernah lupa. Jadi di antara keluarga kami harus menghemat. Ya, saya waktu itu makan karena belum kenyang, saya bilang sama ibu saya, bolehkah saya meminta tambahan telur? Saudara tahu ibu saya itu dia harus makan karena waktu itu dia mengandung adik saya. Dan dengan terpaksa, saudara-saudara, saya tahu ibu saya dia memberikan pada saya dengan rasa cinta. Sambil saya bilang begini sama mama saya, Mama mau enggak? Udah kali kamu yang makan saja. Padahal saudara tahu dia butuh. Bukan butuh untuk dirinya, tapi butuh untuk janinnya dia. Ya, itulah pengorbanan seorang ibu, orang tua, saudara-saudara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia menyayangi. Nah, coba Anda bayangkan, saudara-saudara, itu Bapak dunia. Makanya dia berkata, kalau bapak-bapak yang jahat saja itu bisa memberikan yang terbaik, apalagi Bapakmu yang di surga. Kenapa kok Yesus menggunakan kata jahat untuk menggambarkan bapak-bapak di bumi? Dia bukan lagi ngajarin tentang bahwa orang di dunia itu semuanya busuk, bejat. Tapi Yesus itu sedang menyampaikan satu hal. Jadi dia sedang bercerita kasih yang terbaik daripada bapak-bapak di dunia. Ya, walaupun mereka dalam keadaan yang tidak baik, keadaannya kotor, keadaannya jahat begitu. Ya. Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Bapa yang di surga. Kasih yang sangat terbaik dibandingkan dengan kasih-kasih
yang diberikan oleh bapak-bapak dunia seperti yang kita lihat di dalam dunia kejahatan. Jadi kalau bapak di dalam dunia itu tahu memberikan apa yang terbaik kepada anak-anaknya, saudara harus yakin, apalagi bapakmu yang di surga. Tuhan jauh lebih baik. Tapi sekarang pertanyaannya dibalik. Ya, saya ingin mengakhiri pelajaran ini dengan sebuah pertanyaan yang dibalik. Bagaimana jika anak-anak itu dia bukan minta roti, tapi dia minta ular, dia minta kalajengking, dia minta anak-anak itu bermain di tengah jalan. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan mengizinkan mereka? Papa yang baik tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anaknya. Perhatikan, seringkali kita tidak menerima apa yang kita minta, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan memberikan apapun yang akan menghancurkan kita, tidak peduli seberapa tekunnya kita memintanya. Bayangkan kalau saudara meminta sesuatu, kan kita nih kadang-kadang suka terobsesi gitu. Misalnya ada saya bilang gini, pernah ada iklan gini, saya beri 1 kesempatan. Kamu minta apa saja, saya akan berikan, begitu. Anak yang cerdas ini akan mengatakan begini, saya meminta 1 kesempatan, yaitu berikan saya 100 permintaan lagi. Nah ini anak saking pinternya kan, dikasih 1 kesempatan untuk 1 pertanyaan saja, nanti akan dijawab Tuhan, dia minta. Saya minta cuma 1 permintaan, yaitu berikan saya 100 permintaan, izinkan saya meminta 100 permintaan lagi yang harus kamu jawab. Nah ini anak yang hebat. Nah coba bayangkan saudara, kalau dia mempunyai pertanyaan permintaan 100 lagi, yang Tuhan harus jawab begitu. Terus dia bilang begini, saya mau minta semua orang-orang yang ada di Jakarta sini, semua penduduknya musnah karena mereka jahat. Itu baru 1 permintaan. Permintaan kedua dia bilang, Jawa musnah. Coba Anda bayangkan saudara-saudara, anak yang tidak bertanggung jawab ini kerjanya dengan permintaan akan terus mencelakakan orang, membunuh orang. Dan dia masih punya 9 permintaan lagi. Bayangkan, apa enggak dunia ini porak-poranda dengan nafsu daripada seorang anak yang tidak mengerti tentang kehidupan. Setiap orang yang dia tidak sukai, dia bilang sama Tuhan, bunuh! Kan dia diberi kesempatan untuk memberikan permintaan begitu. Ya, pertanyaan saya saudara, apa kira-kira Tuhan akan memberikan jawaban? Satu hari ada seorang anak, dia datang kepada orang tuanya. Papa, aku minta uang 1 juta. Buat apa? Aku mau beli permen. Coba saya tanya jujur, apakah orang tua akan memberikan dia uang 1 juta untuk dia jajan? Saya pikir orang tua yang wise, orang tua yang bijak tidak akan memberikan kalajengking. Sekalipun anak itu berdoanya dengan merengek, dengan tekun, dengan cara-cara yang seperti tadi. Dia meminta tanpa rasa malu, dia bertekun, terus dia mengetuk, terus dia mencari, terus dia meminta. Sebagai bapak yang baik, dia tidak akan pernah mencelakakan anaknya. Jadi, jika kita adalah umatnya Tuhan, dan kita telah meminta kepada Tuhan dengan tekun, dan Tuhan belum memberikannya kepada kita, dengarkan baik-baik kalimat saya, itu mungkin karena kita meminta kalajengking. Dan tidak peduli seberapa tekunnya Anda memohon kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengalah dengan saudara. Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang berbahaya kepada kita. Kenapa? Tuhan berkomitmen hanya memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, karena Dia adalah Bapa yang sempurna. Dengarkan pendapat dari seorang teolog yang terkenal di dunia, Tim Keller. Dia bilang gini, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta.
atau memberikan apa yang akan kita minta jika kita tahu segala sesuatu yang Dia tahu. Perhatikan ayat yang ke-13 dari bagian ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi atau apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh, apa hubungannya? Tiba-tiba kok Tuhan ini bicara tentang Roh Kudus? Lagi bicara tentang doa, tiba-tiba Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Aku akan meminta Tuhan untuk memberikan apa yang aku inginkan, bukan Roh Kudus. Aku ingin mobil mewah, aku ingin kekuasaan, aku ingin terkenal. Nah pertanyaannya, kenapa kok doa kita dijawabnya dengan cara Yesus memberikan Roh Kudus? Bukankah ini mengecewakan? Nah, saya ingin beritahu pada saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, saudara akan salah. Karena klimaks daripada pelajaran ini dari bagian ini, kalau saudara tidak memahami dan kita tidak mengerti siapa Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu bukan kekuatan seperti kayak di dunia itu Superman atau keluarga Marvel yang begitu hebat, ya, yang memampukan kita untuk mendorong orang, membuat mereka jatuh. Gitu kan seringkali kita begitu ya, kita sekarang suka dapat pemandangan, kita penuh Roh Kudus terus kita tiup orang, bam, jatuh, roboh, waduh, orang bertempik sorak, wah luar biasa, keren, gitu. Tapi orang yang jatuh, orang yang dirobohkan karena kita katanya punya kuasa Roh Kudus, nggak terjadi apa-apa. Terus kita melihatnya dengan takjub. Saudara mesti tahu Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Dia tidak lebih rendah daripada Bapa, Dia tidak lebih rendah daripada Yesus, Dia setara dengan Allah Bapa, Dia setara dengan anak Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, Yesus menjanjikan bahwa Tuhan sendiri akan tinggal di dalam diri mereka. Dan inilah yang saya maksudkan, pemberian yang terbesar yang Tuhan dapat berikan kepada siapapun, yaitu dirinya. Dengan kata lain, Yesus berkata, jika kamu tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, jika kamu tahu apa yang paling penting, kamu pasti akan meminta Roh Kudus. Nah, ini adalah alasannya. Adalah tugas Roh Kudus untuk membangunkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8, Paulus menyebutkan Roh Kudus sebagai roh adopsi sebagai anak yang oleh Roh Kudus kita berseru Aba ya Bapa. Itu berarti satu-satunya alasan kita dapat memiliki dan mengasihi Tuhan sebagai Bapa kita adalah karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kuduslah yang membuat kasih Tuhan menjadi nyata di dalam diri kita. Adalah satu hal untuk mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita, adalah hal yang berbeda untuk merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi kita tidak hanya berkata, ya aku percaya bahwa Tuhan mengasihi aku, tetapi kita merasakan Dia dan kita bisa meleleh oleh kasih-Nya. Dan inilah yang kita butuhkan di atas segalanya. Kita perlu mendapatkan kembali naluri kita sebagai anak-anak. Saya coba jelaskan. Kalau saudara perhatikan anak-anak kecil, kita akan melihat bahwa mereka secara naluriah melakukan segala sesuatu yang kita bicarakan. Secara naluriah mereka datang kepada orang tua mereka dengan tidak malu, dengan tekun. Secara naluriah mereka mempercayai orang tua mereka dan tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka dan menerima mereka. Mereka secara naluriah tahu hal-hal tersebut. Tidak ada yang perlu mengajari mereka. Tiba-tiba dia lari, dia lompat di pangkuan papanya dan dia peluk papanya. Dia bilang, I love you papa. Papa, ayo kita nonton bioskop papa. Bayangkan spontanitas sebagai seorang anak dengan berani meminta tanpa rasa malu dan dia percaya pada bapaknya.
Apa yang hilang dalam diri kita sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa dan terlibat di dalam rutinitas agama begitu. Kita nggak punya spontanitas seperti ini. Anda bayangkan, seorang anak tiba-tiba baru saja ngamuk dengan ayahnya begitu. Tetapi tanpa rasa sungkan, tiba-tiba mereka, tadi saya bilang, memeluk ayahnya dari belakang. Dia berkata, "Papa," tanpa rasa bersalah loh. Dia baru saja menjengkelkan ayahnya, tapi ayahnya dengan sigap memeluk dia, menerima dia. Itulah ayah yang sempurna. Itulah Allah kita, saudara. Anak ini mempunyai, naluriah yang sangat luar biasa. Mereka tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka. Dan mereka bisa datang setiap saat tanpa khawatir apakah mereka pantas bisa menerimanya atau tidak. Mereka begitu saja. Ini naluriah anak-anak. Tetapi saya mau kasih tahu, begitu kita tumbuh menjadi seorang dewasa, kita kehilangan spontanitas naluriah yang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan supaya Bapak berkenan kepada saya? Saya mesti buat apa supaya saya bisa menyenangkanmu, senangkanmu? Itulah yang hilang dalam diri kita. Kita berpikir, saya harus berbuat sesuatu. Dengarkan kalimat saya. Hanya karena saudara melakukan kebaikan, itu tidak akan menambah kasih Tuhan kepada saudara. Dan tatkala saudara gagal dalam hidup ini, tatkala saudara jatuh, itu juga tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan kepada diri saudara. Karena kasih Tuhan terlalu sempurna dan tidak bisa dimengerti oleh kita. Ya. Jadi saya ingin beritahu, kenapa kita begitu sulit berhubungan dengan Tuhan seperti anak kecil? Karena seringkali kita melihat Tuhan bukan sebagai Bapa kita, tetapi sebagai atasan kita, sebagai bos kita. Nah, bagaimana kita bisa berhubungan seperti anak kecil itu kalau kita menganggap Tuhan itu sebagai bos kita? Yang sewaktu-waktu kalau kita gagal, pasti dia akan pecat kita. Pasti dia tidak akan berkenan kepada kita. Nah, saya ingin beritahu pada saudara. Yakinlah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan dia tidak akan pernah memberi sesuatu yang membahayakan diri saudara. Jadi saya jawab, kalau saudara khawatir, ya, bahwa Tuhan akan memberikan kemakmuran pada kita. Tetapi tanpa merubah sikap kita, tanpa membuat kita menjadi dewasa dan memperdulikan orang lain. Dan kalau kita masih self-centeredness, masih mementingkan diri kita sendiri, dia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang akan membahayakan pertumbuhan daripada kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dari pelajaran ini kita mengerti bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita itu tanpa syarat. Saya ingin baca sebagai ayat penutup dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi perhatikan, Injil meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Tetapi jika kita adalah anak-anaknya, dia akan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Jadi apa permintaan Anda hari ini? Jangan pernah berhenti, terus datang kepada Tuhan, teruslah meminta dengan tidak punya rasa malu, dengan tekun, dengan penuh kepercayaan. Bapa kita yang di surga tidak akan gagal memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya yang meminta. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Ayo dari tempat kita berada, kita coba mengambil tempat yang baik begitu untuk kita bisa tenang, mematikan semua apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Kita berdoa, saudara-saudara. Sementara saya minta para pemuji akan menaikkan pujian supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Mengakhiri daripada pemberitaan ini, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu sejenak, merendahkan diri saudara, membuat pengakuan yang jujur kepada Tuhan.
Kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah sebagai Bapa. Tapi kita menganggap bahwa kita terlalu jauh. Kita memanggil dia Bapa, tapi kita tidak mempunyai naluriah sebagai seorang anak yang begitu erat dengan Bapa. Percayalah, apapun yang terjadi pada diri saudara, Tuhan sayang, tetapi tidak serta-merta yang saudara minta akan dia dengarkan. Dia akan jawab kalau itu membahayakan diri saudara. Kalau permintaan saudara itu adalah ular dan kalajengking, tidak mungkin dia berikan. Sekalipun Anda tekun, sekalipun Anda tidak punya rasa malu untuk memintanya, sekalipun Anda punya keyakinan yang luar biasa, tapi saya ingin mengatakan kalau itu membahayakan hidup saudara, percayalah Tuhan tidak akan memberikan demi kebaikan saudara. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku jauh sekali daripada Engkau. Kita dengarkan nyanyian ini dan saya mengajak saudara untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang sempurna. Biarlah kami mempunyai hubungan seperti seorang anak kepada bapaknya. Biarlah kami mengerti pelajaran ini, sehingga kami tidak perlu punya rasa takut dan gentar. Sekalipun kami gagal, sekalipun kami salah, kami tahu bahwa Tuhan kasih-Mu sangat sempurna. Itu sebabnya biarlah kami dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Mengakui segala dosa kami, kelemahan kami. Biarlah kami berdoa, meminta kepada Tuhan tanpa rasa malu. Meminta kepada Tuhan dengan terus-menerus dengan tekun. Meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa kami punya Bapa yang baik. Engkau bukan bos kami, tapi Engkau ayah kami. Sehingga Roh-Mu yang Kau kirim dalam hidup kami memanggil Engkau dengan sebutan Aba yang Bapa. Itu artinya kami mempunyai sebuah kedekatan yang luar biasa. Pulihkan kami semua Tuhan Yesus. Biar kami yakin bahwa Tuhan Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan Tuhan memberkati setiap orang yang sudah mengikuti program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2025. Doa saya menyertai saudara dan tetap setia dengan Tuhan, karena Tuhan terlalu setia dengan saudara. Apapun yang terjadi, tetaplah dengan Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara seorang diri. Amin.